Shalom saudaraku semua, salam damai dan penuh sukacita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Saya berharap Anda semua dalam keadaan yang senantiasa baik, penuh sukacita, dan terus rindu untuk mencari akan hadirat Tuhan. Saudaraku, seringkali kita merasa takut atau ragu untuk menyuarakan kebenaran karena tekanan lingkungan yang ada. Namun, iman yang sejati memanggil kita untuk memiliki suatu keberanian untuk berpihak pada apa yang benar di hadirat Tuhan. Mari temukan suatu kekuatan dan juga tuntunan akan kebenaran firman Tuhan melalui renungan harian kami. Kuatkan hati Anda untuk berdiri dengan teguh bagi kebenaran, meski sepertinya harus berjalan sendirian sekalipun. Dapatkan inspirasi rohani setiap hari dan jadilah terang dimanapun Anda berada. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Keberanian untuk Berpihak. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu hari ini. Saat ini kami rindu belajar tentang keberanian untuk berpihak pada kebenaran, sebagaimana Engkau selalu setia membela kami. Tolonglah kami agar tidak takut atau menjadi ragu dalam mengambil sikap yang benar di tengah tantangan dunia zaman sekarang ini. Penuhilah hati kami dengan keberanian dari Roh Kudus, supaya hidup kami menjadi saksi kasih-Mu. Biarlah melalui renungan ini dapat menguatkan iman kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini ke hadirat Engkau. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, renungan ini hadir untuk mengajak kita melihat lebih dalam lagi kedalaman hati kita. Terutama saat kita berhadapan dengan suatu ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita. Seringkali saat melihat sesuatu yang tidak benar, kita terjebak di antara rasa takut atau sikap apatis. Kita memilih diam karena merasa tidak berdaya atau tidak ingin terlibat dalam kesulitan. Namun kita sebagai orang percaya, kita ini dipanggil untuk memiliki suatu keberanian untuk berpihak pada kebenaran. Diamnya kita di hadapan ketidakadilan, hal itu justru bisa menjadi suatu bentuk pengabaian terhadap perintah-perintah Tuhan. Melalui renungan ini, kita akan diingatkan bahwa mulut yang ada pada kita ini, itu adalah suatu instrumen yang sungguh berharga yang Tuhan pakai untuk menyatakan suatu keadilannya di bumi. Menjadi suara bagi mereka yang sedang tertindas, bukan hanya soal keberanian moral saja, tetapi itu adalah suatu bentuk ketaatan iman kita. Semoga setiap pesan di dalam renungan ini dapat menguatkan Anda semua untuk tidak lagi ragu-ragu dalam melangkah dan berbicara dalam kebenaran bagi kemuliaan Tuhan Allah Bapa kita. Mari kita baca firman Tuhan pada Amsal 31 ayat 8. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Saudaraku, pernahkah Anda berada dalam suatu situasi di mana Anda melihat sesuatu yang jelas-jelas tidak adil terjadi di depan mata Anda? Mungkin itu adalah seorang rekan kerja
yang dikambing hitamkan, atau mungkin seorang teman yang menjadi bahan perundungan atau bullying, atau suatu kebijakan di lingkungan Anda berada yang merugikan orang-orang kecil yang sedang tidak berdaya. Pada saat itu, biasanya ada dua suara yang berperang di dalam batin kita atau di dalam pikiran kita. Suara pertama adalah hati nurani yang berbisik, "Ini salah. Kamu harus melakukan sesuatu." Namun, suara kedua itu seringkali malah lebih nyaring dan penuh dengan ketakutan. Suara itu berkata, "Hei, jangan ikut campur loh. Nanti kamu malah menjadi repot." Atau ada suara yang berkata, "Siapa kamu ini sampai kamu ini berani menegur mereka?" Saudaraku, dilema ini bukanlah hal yang baru. Inilah yang disebut dengan ujian keberanian moral. Firman Tuhan dalam Amsal 31 ayat 8 memberikan suatu perintah yang sangat spesifik dan juga tajam bagi kita semua anak-anak Tuhan. Mari kita baca sekali lagi firman Tuhan ini. "Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana." Ayat ini bukan sekedar saran biasa, melainkan sebuah panggilan untuk kita mau bertindak. Mari kita bedah lebih dalam lagi apa artinya memiliki suatu keberanian untuk berpihak dan mengatasi rasa takut kita serta mengatasi rasa apatis dalam hidup kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Yang pertama, mengenali orang bisu di sekitar kita. Dalam konteks Amsal pasal 31, nasihat ini diberikan kepada Raja Lemuel oleh ibunya. Seorang raja memiliki suatu kuasa untuk mengubah hukum. Tetapi prinsip ini berlaku juga bagi setiap kita saat ini. Orang bisu yang dimaksud di sini bukanlah hanya orang yang secara fisik tidak bisa bicara, melainkan mereka yang suaranya tidak didengar atau tidak memiliki suatu posisi untuk dapat membela diri sendiri. Di dunia zaman modern sekarang ini, maka orang bisu adalah mereka karyawan bawahan yang tidak berani melapor karena takut dipecat, atau anak-anak yang menjadi korban kekerasan namun tidak tahu cara mengadu, atau orang miskin yang tidak sanggup membayar pengacara saat hak tanahnya dirampas. Atau ada juga bahkan orang yang sedang difitnah di belakang punggungnya dalam suatu percakapan di grup WhatsApp misalnya. Saudaraku, Tuhan memanggil kita bukan untuk menjadi suatu penonton yang pasif, yang diam saja, melainkan menjadi juru bicara bagi mereka yang telah dibungkam oleh keadaan. Yang kedua, musuh yang terbesar adalah ketakutan dan apatis. Mengapa sulit bagi kita untuk membuka mulut? Ada dua penghalang yang utama, yaitu ketakutan dan apatis. Ketakutan biasanya berkaitan dengan resiko. Kita takut kehilangan reputasi, kita takut dimusuhi, atau takut kenyamanan kita akan terganggu. Kita seringkali berpikir bahwa menjaga kedamaian berarti menghindari konflik. Namun ada perbedaan yang besar antara pembuat damai dan penghindar konflik. Seorang pembuat damai berani menghadapi kekacauan untuk menegakkan kebenaran.
Sementara penghindar konflik membiarkan ketidakadilan terjadi asalkan dirinya tetap merasa aman. Sementara apatis di sisi lain itu jauh lebih berbahaya. Apatis adalah sikap masa bodoh. Ini adalah suatu kondisi di mana hati kita sudah menjadi tumpul terhadap penderitaan orang lain. Kita merasa bahwa selama ketidakadilan itu tidak menimpa keluarga atau menimpa diri kita sendiri, maka itu bukan urusan kita. Ini sesuatu hal yang salah. Alkitab mengingatkan bahwa Tuhan itu membenci sikap suam-suam kuku. Diam di hadapan ketidakadilan yang sedang terjadi. Sebenarnya itu adalah sebuah pilihan untuk berpihak pada si penindas. Ketika kita membiarkan orang menindas yang lemah, maka kita secara tidak langsung ketika kita diam saja, kita ini membiarkan atau memberikan suatu dukungan supaya penindas itu melakukan apa yang dia kerjakan semau dia. Yang ketiga, mulut kita. Ini adalah alat keadilan Tuhan di bumi. Kita sering berdoa, Tuhan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Namun tahukah Anda bagaimana cara Tuhan menyatakan keadilannya di bumi ini? Seringkali Dia melakukannya melalui manusia, melalui kita sebagai anak-anak-Nya. Tuhan bisa saja mengirimkan malaikat untuk menegur seorang penguasa yang korup atau menghentikan perilaku perundungan secara ajaib. Namun Tuhan lebih memilih untuk memakai mulut saya, mulut Anda, mulut kita semua. Kita adalah tangan, kita adalah kaki, kita adalah suara Kristus di dunia ini. Ketika kita berbicara membela yang benar, kita ini sedang membiarkan Tuhan bekerja melalui kita. Gunakanlah mulutmu bukan untuk mengeluh, bukan untuk bergosip, dan bukan untuk menjatuhkan sesama kita. Sebaliknya, kuduskanlah mulutmu menjadi suatu instrumen bagi keadilan Tuhan. Saat kita berbicara dengan penuh kasih sayang, namun dengan tegas dan tentang kebenaran Tuhan, maka ada kuasa surgawi yang menyertai kata-kata kita tersebut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di zaman sekarang ini kita dapat mengatasi ketakutan dengan kasih sayang. Bagaimana cara menumbuhkan keberanian itu? Kuncinya adalah pada kasih. Mari kita baca firman Tuhan pada 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudaraku, frasa yang berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jika kita lebih memilih mengasihi kenyamanan kita sendiri daripada mengasihi sesama kita yang sedang menderita, kita ini akan selalu merasa takut. Namun jika kita berani memandang orang yang tertindas dengan mata Tuhan atau sudut pandang Tuhan sebagai jiwa yang berharga, sebagai jiwa yang dikasihi oleh Tuhan, maka kasih itu akan mendorong kita untuk berani bertindak dalam kebenaran. Keberanian
bukanlah ketiadaan rasa takut. Keberanian adalah melakukan apa yang benar, meskipun mungkin jantung kita ini berdegup dengan kencang karena takut. Saudaraku yang diberkati Tuhan, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana langkah praktisnya? Jawabannya adalah mulailah dari hal-hal kecil. Berpihak pada keadilan tidak selalu berarti kita melakukan suatu demo yang besar di jalanan dan membuat suatu pidato yang berapi-api dengan pidato kita yang keras, yang besar. Seringkali itu dimulai dari keputusan-keputusan kecil sehari-hari. Berani menegur ketika mendengar teman-teman membicarakan keburukan orang lain yang tidak ada di tempat. Ketika orang yang dibicarakan itu tidak ada di tempat itu, kita berani menegur orang-orang yang sedang membicarakannya. Berani memberi kesaksian yang jujur dalam lingkungan kerja, meskipun mungkin kejujuran itu mungkin membuat kita menjadi tidak populer. Mendampingi mereka yang sedang dikucilkan di gereja atau pada suatu komunitas, itu menunjukkan bahwa mereka itu tidak sendirian, karena kita berani menemani orang yang sedang dikucilkan. Ingatlah bahwa Tuhan tidak meminta kita untuk memenangkan setiap pertempuran dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tuhan hanya meminta kita untuk setia membuka mulut dalam kebenaran. Hasil akhirnya ada di tangan Tuhan. Saudaraku, menutup renungan ini, mari kita merenungkan sejenak. Adakah seseorang di hidup Anda saat ini yang sedang bisu atau sedang merana? Adakah situasi yang selama ini Anda hindari karena Anda merasa takut atau Anda merasa tidak peduli? Tuhan memanggil Anda hari ini untuk menjadi dutanya. Jangan biarkan ketakutan merampas suara yang telah Tuhan percayakan kepada Anda. Ingatlah bahwa suatu hari nanti kita semua akan memberikan suatu pertanggungjawaban atas apa yang sudah kita lakukan dan apa yang tidak kita lakukan bagi sesama kita. Mari kita berdoa agar Tuhan memberikan kita hati yang hancur terhadap apa yang menghancurkan hati Tuhan, dan memberikan kita suatu keberanian seperti singa untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Sebab ketika kita membuka mulut bagi mereka yang tidak bisa bicara, maka kita sedang menunjukkan pada dunia seperti apa rupa Allah yang adil itu. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa Surgawi, kami datang ke hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati kami. Ampuni kami jika selama ini kami sering bersikap apatis dan memalingkan wajah saat melihat ketidakadilan terjadi di depan mata kami. Rasa takut seringkali membungkam mulut kami. Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman-Mu dalam renungan ini, hari ini kami memohon keberanian yang baru. Bukalah mulut kami untuk menjadi penyambung lidah bagi mereka yang sedang tidak berdaya dan mereka yang sedang tertindas. Ya Tuhan, sadarkanlah kami bahwa suara dan keberadaan kami adalah alat yang Engkau pakai untuk menyatakan keadilan-Mu di bumi ini. Jangan biarkan kami hanya diam saja, tetapi penuhilah hati kami dengan kasih-Mu agar kami berani berpihak pada kebenaran. Biarlah hidup kami mencerminkan kemuliaan-Mu melalui tindakan yang nyata.
Terima kasih Tuhan, Roh Kudus akan menolong kami untuk kami sungguh-sungguh mau mendengar kehendak-Mu dan rancangan-Mu terjadi dalam hidup kami. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati, dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit atau sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Kami mohon jamahan-Mu agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang sedang berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.